Halo teman-teman semua, hari ini kita mau ngobrol nih tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita bakal bahas tentang sungai dan mengapa sungai bisa jadi kotor. Sungai itu seperti jalan besar bagi air. Tanpa sungai, kita bisa kesulitan hidup. Di sungai, orang-orang bisa naik perahu, mencari ikan, dan bekerja atau melakukan aktivitas sehari-hari seperti memasak dan mencuci. Dahulu, sungai menjadi tempat kita mandi, bermain air, dan mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau sungai kotor, kita yang hidup di sekitarnya bisa ikut sakit. Air yang tercemar bisa membuat penyakit mudah menyebar. Tanaman dan hewan pun akan terkena dampaknya. Sehingga kehidupan kita sehari-hari menjadi terganggu. Teman-teman, sekarang sungai yang kita cintai sedang mengalami masalah yang sangat serius. Sungai kita sedang tidak baik-baik saja. Di beberapa tempat, ada orang yang menambang emas secara ilegal. Dari tambang itu, keluar bahan bernama merkuri. Merkuri adalah racun yang sangat berbahaya. Selain itu, ada pabrik yang membuang limbahnya langsung ke sungai tanpa dibersihkan dulu. Dan juga ada banyak sekali orang yang masih membuang sampah rumah tangga ke sungai begitu saja. Semua hal itu membuat sungai menjadi kotor, rusak, dan membuat makhluk hidup di dalamnya menjadi sakit. Bahkan, beberapa ikan bisa mati karena racun tersebut. Banyak orang masih memiliki pemahaman yang salah tentang sungai yang tercemar. Mereka sering mengira bahwa sungai yang kotor pasti terlihat keruh, berwarna hitam, atau berbau yang sangat tidak enak. Mereka juga mengira bahwa ikan mati hanya karena airnya kotor biasa. Padahal itu tidak benar. Ada racun berbahaya yang tidak bisa dilihat oleh mata dan tidak memiliki bau sama sekali. Racun seperti inilah yang bisa berada di air tanpa kita sadari. Air sungai bisa saja tampak jernih dan bersih dari luar, tetapi di dalamnya sudah mengandung racun kimia berbahaya seperti merkuri yang dapat membahayakan kesehatan kita. Banyak orang masih salah paham tentang air sungai yang kotor. Mereka pikir kalau airnya keruh atau hitam, barulah air itu berbahaya. Mereka juga pikir ikan mati karena airnya cuma kotor. Padahal, kenyataannya tidak selalu begitu. Air yang terlihat jernih pun bisa berbahaya karena bisa mengandung racun yang tidak terlihat. Racun seperti merkuri tidak punya warna dan tidak punya bau. Kita harus tahu tentang racun ini supaya tidak salah menilai sungai. Ikan bisa mati bukan karena airnya keruh, tapi karena mereka terkena racun dari dalam air. Kalau kita makan ikan yang sudah kena racun, racunnya bisa ikut masuk ke tubuh kita, sedikit demi sedikit. Itulah sebabnya kita harus tahu kenyataannya, agar kita bisa menjaga diri dengan baik. Agar kita mengerti bagaimana racun bekerja, ayo kita bayangkan satu contoh sederhana. Bayangkan, saat kita mencuci piring di rumah, busa sabun dan kotoran bisa hilang karena terbawa aliran air. Busa dan kotoran itu bisa hilang karena mereka larut dan hancur di dalam air. Tapi, racun seperti merkuri tidak seperti sabun. Merkuri tidak akan hilang dan tidak bisa larut di dalam air. Merkuri akan turun ke dasar sungai dan menempel di lumpur. Ikan-ikan kecil memakan lumpur dan tumbuhan kecil. Racun yang ada di dalam lumpur itu masuk ke dalam tubuh ikan. Semakin besar ikan itu, semakin banyak racun yang memupuk di tubuhnya.
Kalau manusia memakan ikan yang terkena racun, racunnya bisa ikut masuk ke dalam tubuh kita dan membuat kita sakit. Jadi, menjaga sungai itu sangat penting. Karena dengan menjaga sungai, kita juga menjaga makanan kita dan menjaga kesehatan diri kita sendiri. Ayo teman-teman, sekarang saatnya kita ikut menjaga sungai. Kita bisa mulai dengan membersihkan sampah yang terlihat dan berhenti membuang limbah atau racun ke sungai. Kita juga bisa melakukan hal kecil, seperti tidak mandi di sungai dan tidak mencuci piring atau baju di sungai. Kita bisa ikut kegiatan bersih-bersih sungai dan menjaga lingkungan di sekitar rumah kita. Kita juga harus berani berkata tidak pada tambang ilegal dan pada orang yang membuang racun ke sungai. Kalau sungai kita bersih, budaya Kalimantan Tengah akan terus hidup dan masa depan kita jadi lebih baik. Jaga sungai, jaga budaya. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Ayo kita jaga sungai agar selalu sehat dan bersih.